Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat, dimanapun berada, bertemu lagi dalam program Azam Faham Dasar Bahasa Arab Al-Quran. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan lanjutan, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang ciri-ciri fa'il dan mengenal harf. Sahabat semua rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian kata, kemudian kita membahas tentang pengertian dari isim, fi'il, dan harf. Kemudian kita sudah mempelajari ciri-ciri isim dan contohnya. Ya. Dan sekarang insya Allah Ta'ala kita akan membahas tentang ciri-ciri fi'il serta mengenal harf. Sahabat semua rahimakumullah, ciri-ciri fi'il atau kata kerja di antaranya adalah, nanti sahabat-sahabat juga yang pegang modul bisa sambil mengikuti ya, bisa sambil membuka modulnya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah A, diawali dengan lafaz qad yang artinya sungguh. Perlu diketahui bersama bahwa qad ini bukan keharusan, harus ada qad yang enggak. Tapi ketika kita bertemu kata qad, nah biasanya setelahnya itu adalah fi'il atau kata kerja. Jadi bukan berarti mesti diawali qad terus, tidak ya. Jadi diawali qad yang artinya sungguh, maka setelah itu kata kerja. Contoh misal qad khaba, ya sungguh celaka. Nah ini ya, qad khaba. B, diawali dengan huruf sin yang artinya akan. Termasuk ini pula sama, bukan berarti semuanya harus diawali oleh sin, tidak. Tapi ini salah satu ciri saja. Ketika diawali sin yang artinya akan, nah setelahnya biasanya kata kerja. Ya, contoh saya nah, ia akan masuk, ia akan masuk ya, karena sin ini artinya akan. Berikutnya C, diawali dengan lafaz saufa yang artinya akan juga, hanya agak jauh jaraknya. Jadi sin yang di poin B itu artinya akan, hanya relatif dekat akannya. Akannya tidak lama. Tapi kalau saufa itu artinya juga akan, hanya akannya jauh gitu ya, jauh akannya itu. Nah, ini pun sama tidak mesti diawali saufa terus, tidak. Ya, ini salah satu saja. Contoh, saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Nah, gitu. Saufa ta'lamun. D, berawalan huruf mudhara'ah. Nah, ini huruf mudhara'ah ini maksudnya apa? Huruf-huruf ini biasanya menyertai fi'il mudhari'. Ya, nanti di pembahasan tentang fi'il, pembagian fi'il ya. Ada salah satunya kan ada fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menerangkan sekarang atau akan datang ya. Maka huruf-huruf yang menyertainya awalannya ini ada anita kalau disingkat ya. Hamzah, nun, ya, ta. Ya. Contoh a'udzu artinya aku berlindung. Nashrah kami melapangkan. Tanhal kamu menghardik. Yuwaswisu dia membisik-bisikan. Nah, itu diawali huruf ya, hamzah, nun, ta. Begitu ya. Kemudian berakhiran ta ta'nis yang disukunkan. Jadi ta yang disukunkan yang ada di akhir ini biasanya menerangkan kata kerja juga ya, kata kerja dari kata tersebut yang dimana tadi perempuan ya, perempuan. Contoh tabat ya, perempuan atau yang dianggap perempuan. Tabat binasal ya. Baik. Selanjutnya poin F, berakhiran ta fathah, domir marfu'. Nah, ini nanti kaitannya dengan domir nanti ya. Misal ini misal ro'aita di makna kamu telah melihat ya. Ro'aita
Nanti ada juga nanti ro'aiti, kamu seorang perempuan telah melihat, ya, gitu ya. Ini maksud dari ta yang ada di akhir kata kerja yang dimana domir marfu, ya. Berikutnya poin G berakhiran nun taukid. Nun taukid ini nun tasydid yang berarti penegasan, ya, sungguh gitu, penegasan. Contoh la tarawunna, la tarawunna. Nah, ini berarti sebelum nun taukid ini bisa dipastikan itu adalah fi'il atau kata kerja. Oke. Berikutnya poin H berakhiran ya muannasah mukhatabah. Ya, contohnya irji'i, ya sukun itu maksudnya mukhatabah kepada lawan bicara dan gimana muannas, ya. Muannas irji'i itu perempuan, ya, yang perempuan. Artinya kembalilah, kembalilah. Poin I selanjutnya menunjukkan atau bermakna kata kerja. Nah, jadi ciri-ciri yang terakhir ini adalah ya memang kata ini kalau diterjemahkan berarti kata kerja gitu ya. Jadi berarti kata ini kalau diterjemahkan ya artinya memang kata kerja. Nah, ini dia ciri-ciri terakhir ya. Contoh yadkhulun, mereka masuk. Baik. Sahabat semua rahimakumullah, itu adalah ciri-cirinya. Kita akan mengenal dulu tadi ciri-ciri fi'il itu seperti itu ya di antaranya. Maka di sini disajikan contoh dalam Al-Qur'an ya. Misal tadi wa qad khaba man dassaha. Khaba, oh berarti sebelumnya ada qad, udah khoba itu iya, gitu ya. Dan surat Al-Lahab sayasla naran dzata lahab sayasla. Nah, yasla, ada sa yang berarti akan, yasla berarti kata kerja. Nah, termasuk pun tabat, ya, tabat, ya binasalah atau celakalah. Maka tabat, maka tabba. Nah itu tabba, dia termasuk kata kerja, gitu ya, kata kerja. Kemudian surat At-Takatsur. Apa contohnya? Nah, ini. La tarawunnal jahim. Ya. Ada lam taukid, itu nun taukid. La tarawunna. Maka tarawu itu termasuk fi'il atau kata kerja. Termasuk ayat setelahnya. Saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Saufa, maka kata setelah saufa bisa dipastikan itu adalah kata kerja. Gitu ya, kata kerja. Baik sahabat semua rahimakumullah, ini pertemuan kedua di kelas sorof, mudah-mudahan bisa diikuti perlahan saja, perlahan, pelan-pelan ya kita pahami sambil yang pegang modulnya sambil diikuti setiap tahapannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti boleh didiskusikan. Yang tadi tentang ciri dan contoh fi'il. Baik, selanjutnya sahabat rahimakumullah, setelah fi'il, nah kita akan mengenal, berkenalan dengan harf. Sebelumnya sudah dibahas, harf itu tadi, huruf, ya, harf yang tadi mempunyai arti, namun tidak memiliki makna. Tidak memiliki makna jika dia berdiri sendiri. Ya. Kalau disandingkan dengan kata lain baru punya makna. Ya. Maka kita lihat ini contohnya apa? Ini sebagian saja ya, sahabat, sebagian contoh saja. Ada wa yang artinya dan, ada an yang artinya dari, ada ila yang artinya ke. Kemudian geser lagi ke sebelahnya ada ala artinya di atas. Ada ba artinya dengan. Kemudian ada ta wa ba lil qasam atau untuk sumpah. Sumpah ya. Seperti wal asr. Nah, gitu itu demi masih itu ungkapan sumpah ya. Kemudian fi di dalam. Kemudian al-kaf atau ka itu seperti. Kemudian hatta artinya sampai. Nah, ini dia. Ini kita pembahasan tentang harf. Ini dia
Di pertemuan kedua di kelas sharaf ini kita membahas tentang ciri fi'il, contoh fi'il, serta mengenal harf dan contohnya juga ya. Nah, contoh dalam Al-Quran seperti apa? Nah ini nih, wa dan qad ya, itu yang merah tuh wa dan qad itu harf. Kemudian sa itu juga harf. Kemudian summa ya, berarti kemudian juga, saufa juga, ada bi ya, qul a'udzu bi rabbinas, bi itu yang merah itu juga harf. Kemudian waw dan fa dan la ya pada surat Ad-Duha yang warna merah itu contoh haruf yang tadi kalau dia berdiri sendiri punya arti tapi tidak punya makna ya, arti aja tadi wa itu dan, ila itu ke, an itu dari, tapi tidak bermakna, hanya ada artinya saja. Tapi ketika tadi disandingkan dengan kata lain dalam rangkaian kalimat yang proporsional maka punya makna ya. Tadi waqad khaba ya, dan sungguh celaka gitu ya, sungguh apa, eh, sungguh celaka, sayasla akan dan seterusnya, summakala saufa ta'lamun kemudian dan seterusnya ya. Ini ketika disandingkan dengan kata yang lain maka akan memiliki makna begitu ya. Baik sahabat-sahabat semua rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kedua di kelas sharaf ini. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, kalau ada yang ditanyakan, ada yang perlu diskusikan, boleh nanti di-sharingkan via WA dan seterusnya, ya, atau grup kita bahas bersama. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.